Tidak terasa kita telah menyelesaikan 10 hari tahapan pertama, dan mulai malam ini kita kepada fase yang kedua, 10 hari berikutnya. Seraya berharap semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu mengamalkan amaliyah Ramadan pada tahun ini secara tuntas, sehingga masuk 1 Syawal kita berhak mengklaim bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, kembali menjalankan agama secara benar. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita berada dalam bagian gerbong Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, yang diulang-ulang oleh para penceramah, bahwa tujuan utama puasa Ramadan seperti diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di ujungnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa ketakwaan itu harus diraih? Karena yang pertama, Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena keilmuan, bukan karena harta yang melimpah, bukan karena kegagahan fisik, bukan karena kecantikan jelita para wanita, tidak. Lebih etnis dan bangsa, tapi yang termulia atqakum, yang paling bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa makom ketakwaan itu harus diraih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan terhadap orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan semua urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan masyarakat, bahkan urusan negara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau tahu umpamanya sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan memberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kemakmuran, bertambahnya kesejahteraan. Syaratnya takwa. Siapapun yang bertakwa, Allah akan memberikan yang namanya rizki dari aspek yang tidak diduga-duga. Ciri orang yang bertakwa itu banyak silaturahim. Kalau orang banyak silaturahim, punya teman 400 orang aja, satu ketika ekonomi kita kepepet karena di PHK atau dagangnya bangkrut, ya udah tiap hari silaturahim.
Kalau 400 orang setiap hari satu orang, kan setahun aja lebih itu kan. Jadi insya Allah kalau kita berdialog silaturahim sama Pak Omar, ya, yang kononnya kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, silaturahim nih, tapi silaturahimnya bener-bener bukan dibuat-buat. Terus Pak Omar, maaf, saya habis di PHK, pendaringannya kering. Insya Allah 5 kilo 10 kilo mah dibawa tuh. Betul nggak? Besoknya silaturahim lagi. Jangan ke Pak Oman lagi. Itu kalau gitu bikin bangkrut orang. Tidak, kepada yang lain. Terus tiap hari. Masa sih ongkos-ongkos 50.000, 25.000 nggak dikasih? Pasti dikasih itu. Jadi muter-muter terus. Setahun tuh dapat rezeki. Apalagi ini 30 hari dimanfaatkan bener silaturahim. Wah, insya Allah. Paham? Itu orang bertakwa itu cirinya silaturahim. Apalagi silaturahimnya yang habis mendapatkan proyek. Pas silaturahim lagi ngitung duit tuh. Wah, kebetulan. Ini min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'alahu min amrihi yusra. Urusannya enteng. Enteng. Kalau tadi persoalan sulit itu bisa berikan jalan keluar, kali ini enteng. Ngurus apapun enteng. Kalau orang banyak teman, baik dengan semua orang, pasti urusannya gampang. Dan yang keempat, siapapun yang bertakwa, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang nempel di diri kita, yang dimaksud dosa fahsya. Apa itu dosa fahsya? Dosa zolimun li nafsihi, dosa yang menzolimi diri kita sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Contoh, kalau kita nggak sholat seminggu, ada yang dirugikan nggak? Enggak. Kalau kita nggak puasa setengah bulan, ada yang dirugikan nggak? Dulu kita pernah judi, dulu pernah kita mabok, dulu kita pernah terjerumus kepada mengkonsumsi obat terlarang, dan namanya fahsya. Kalau kita bertaubat nih di bulan Ramadan ini dengan taubatan nasuha, kata Rasulullah, asa ayyagfirallahu lahu, boleh jadi Allah akan mengampuni kalian semuanya. Dan kenapa takwa ini harus diraih? Karena yang kelima, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Siapapun yang takwa kepada Allah, atau jika kamu bertakwa kepada Allah, apa? Allah akan menurunkan, kalau tadi anjalas sakinata, ya, dalam surat Al-Fatah tadi yang dibaca oleh Imam, ini kita akan diberikan oleh Allah daya radar yang tajam. Sensitivitas spiritual kita tajam, bisa memaafkan peluang, mana yang hak, mana yang batil, mana orang mau nipu, mana orang berbuat baik. Radar spiritual kita kuat kalau orang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas takwa? Dan supaya imam pengetahuannya juga bertambah, bukan hanya hafalannya. Lihat setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ayat yang keduanya. Berarti ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa khairul lah wa an tasumu khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Allah ngasih dispensasi rukhsah kepada kita. Kalau kita sakit boleh tidak berpuasa. Kalau kita bepergian musafir boleh tidak berpuasa. Tapi kalau puasa shaumukum, dalam musafir pun tetap kita puasa, di pesawat pun kita tetap puasa, sakit pun kita tetap puasa. Itu lebih baik bagimu, bagi orang yang berilmu. Kualitas takwa harus dibarengi dengan ilmu. Makanya cari ilmu. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadatil abid sittina amal. Tafakkur di majelis ilmu 1 jam saja mengalahkan orang beribadah sunnah 60 tahun tapi tidak pernah meningkatkan ilmu. Keren nggak? Karena ilmu begitu penting. Ayyamam ma'dudah. Puasa itu ada hari-hari tertentu, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu jumlahnya berapa hari? Kata Rasulullah, baina tis'ain, ya, baina tis'a wa isrin wa baina salasin. Jadi kalau bulan Ramadan itu kisarannya antara 29 hari atau 30 hari. Udah sampai kiamat Ramadan itu kalau nggak 29 30 hari. Jadi kalau ada yang puasanya karena ada perbedaan ru'yah dan ilmu falakiyah cuma 29 hari, hari berikutnya udah id, jangan dipersoalkan karena 29 hari. Tidak sah puasanya 1 bulan kalau cuma 28 hari. Makanya akan pernah terjadi puasa cuma 28, nggak akan pernah terjadi. Dan haram hukumnya puasa 31 hari. Karena hari ke-31-nya haram berpuasa karena masuk id. Kira-kira paham nggak? Enak nggak kalau paham? Kalau paham enak. Orang kalau paham hukum Islam mau kawin lagi nggak usah ke KUA. Kalau paham hukum Islam kan. Ada nggak yang punya niat nambah istri? Menyakiti istri itu zalim. Iya. Makanya kalau mau nikah nggak usah ngasih tahu istri yang pertama. Dosa itu. Apalagi dikenalkan sama istri pertama, makin dosa itu. Jadi kalau ada yang rekayasa di TV seakan-akan akrab, kucing itu. Bohong itu. Mana ada yang mau diakurin, betul nggak? Yang namanya istri kedua itu baru terdaftar. Sementara istri yang pertama udah lama, nggak bisa disamakan kan? Yang namanya baru terdaftar. Kira-kira saya ngomong begitu paham gitu? Kalau baru terdaftar bisa disamakan nggak? Ya nggak bisa. Ilmu, enteng dengan ilmu. Makanya jangan menyelepekkan ilmu, awas. Karena kalau ilmunya dangkal nanti seperti orang Yahudi. Orang Yahudi nih kepada orang Nasrani, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kata orang Yahudi, itu si Nasrani itu nggak punya pegangan, nggak punya dalil. Kata si Nasrani itu si Yahudi itu nggak punya dalil. Padahal dua-duanya punya dalil. Yang satu bahasa Taurat, yang satu bahasa kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Begitu juga orang Islam yang ilmunya dangkal, sukanya nyalahin orang tuh. Dikit nggak dalilnya, bid'ah, masuk neraka, kan begitu kan? Karena dangkal ilmunya.
Urusan yang khilaf-khilaf itu, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Mana yang benar itu nanti urusan Allah di hari kiamat yang akan menghakimi, mengadili apa yang mereka perselisihkan. Paham kira-kiranya? Ada orang Islam kunut subuh, ada orang Islam nggak kunut subuh. Nggak usah dipertentangkan, karena nanti Allah, dan itu akan dibuktikan kok orang yang nggak kunut ada di surga. Kata yang biasa nggak kunut, kok yang kunut ada di surga juga? Kenapa? Karena syarat masuk surga itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Urusan yang cetek-cetek itu, namanya urusan jenggot, masa urusan jenggot masuk neraka surga gitu kan? Gak ada itu, karena itu budaya, ya, hati-hati. Nah, kalau orang sudah berilmu, kualitas iman akan meningkat kalau berilmu. Orang berilmu baca Fatihah aja bisa diresapi. Apalagi kalau kita baca tafsir Al-Fatihahnya, semakin dalam bisa merenungi. Kalau sudah berilmu, wa antum ta'lamun. Coba ayat berikutnya Ustaz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida munkum syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak bikin sulit. Allah itu memudahkan, yang dikehendaki Allah yang mudah-mudah. Kalau yang mudah-mudah, kalau lagi sholat, kita jangan bicara sholat wajib, sholat sunat. Kalau baca ayat dalam sholat wajib atau sunat? Sunat kan? Kalau bapak-bapak disuruh jadi imam oleh istri, jangan menolak, jangan menghindar. Ah, saya cuman hafalnya qul huwallahu ahad sama An-Nas, jangan menghindar. Ada ayat yang paling pendek. Udah walabdolin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sah enggak? Sah, jangan menghindar itu. Allah menghendaki yang mudah. Dan ingat di akhirnya, setelah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, orang yang berilmu pasti hidupnya lapang dada, tidak mengenal putus asa, tidak mengenal stres, tidak mengenal yang namanya apatis, karena selalu bersyukur. Di orang yang berilmu tuh enaknya gitu, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, nggak bakalan sampai selesai menghitungnya, nggak bisa. Berurang-urang Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang 31 kali di satu ayat dalam surat An-Najm. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat mana yang hendak kau ragukan? Orang yang bersyukur, lanahdiyanahum subulana. Perspektif. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah akan berikan jalan yang banyak. Makanya satu ujian inna ma'al usri. Satu ujian yang menimpa diri kita, entah apa, entah sakit,
entah apapun, bangkrut dan sebagainya, tapi usro, banyak kemudahan-kemudahan ke depannya kalau kita hadapi dengan syukur. Contoh aja, ada nggak orang yang secara fisik nggak sempurna? Contoh tunanetra. Ada nggak orang yang tidak melihat dari sejak kecil, bahkan sejak lahir, tunanetra, tapi berprestasi dunia? Ada nggak? Banyak. Contohnya Putri Aryani. Ya kan? Putri Aryani vokalnya bagus. Sekarang cari duit 5-10 juta sehari kecil. Kalau kita minta waktu sama dia, waduh, panggilannya ke seluruh dunia. Putri Aryani, sholawatnya bagus, kemudian baca Qurannya juga bagus, muratilnya bagus. Ini Putri Aryani. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir tentang kelemahannya, mata yang tidak melihat itu. Makanya kadangkala, tapi sebaliknya, ada nggak orang yang sempurna tapi jadi sampah masyarakat? Kenapa? Karena nggak bersyukur. Itu kuncinya. Kalau Pak Oman umroh atau haji, pulang sholat subuh, sarapan, balik lagi tuh ke Nabawi atau ke Masjidil Haram. Lihat sudut-sudut orang ngaji tuh, kelompok-kelompok kan, ada kelompok. Itu rata-rata ustadznya tunanetra, tapi Al-Hafiz hafal 30 juz. Saya pikir-pikir, iya, kadangkala kalau yang tunanetra menghafal Al-Quran lebih cepat ketimbang yang matanya melek. Percaya nggak? Karena kalau yang tunanetra menghafal dimanapun dia akan fokus, konsentrasi. Ya di halte ada artis lewat, nengok nggak? Enggak. Ada perempuan kelihatan auratnya cantik, nengok nggak? Enggak, dia fokus saja tuh menghafal. Tapi imam kita nih, ustadz imam kita yang kalau menghafal Al-Quran di halte ada perempuan cantik lewat, kira-kiranya dari dulu nggak? Paham, betul kan? Kan namanya kiai juga manusia, basariyah, ustadz juga basariyah. Ini awas hati-hati, karena kalau itu dari satu sisi kadangkala, ya, makanya ada orang nggak punya tangan dengan kakinya bisa berprestasi, kan begitu. Makanya di sinilah orang harus bisa mengendalikan nafsu, bersyukur. Pemain bola itu piawainya harus melawan diri sendiri. Petinju itu melawan diri sendiri dulu. Itu Mike Tyson kalau nggak nafsunya gede, waktu berantem di ring dengan Evander Holyfield, masih inget nggak kan? Itu dimainin emosinya sama Evander Holyfield, biar dia nafsu terus, kan gitu kan? Ingin menjatuhkan Evander Holyfield dalam 1-2 ronde, dimainin tuh. Makin kesal, akhirnya gigit kuping Evander Holyfield. Inilah, lihat pemain bola yang piawai, Messi umpamanya, Ronaldo umpamanya, Maradona, Ruud Gullit, itu Ronaldoni itu kalau ada Ronaldinho, siapa itu namanya? Ya, Ronaldinho ya. Itu kalau memasukkan bola, kalau belum yakin masuk, nggak bakalan, walaupun di depan gawang, nggak bakalan ditembak, nggak bakalan ditendang, nggak. Pengendalian nafsunya hebat, pengendalian dirinya hebat. Makanya Maradona kalau belum yakin nggak ditendang, tapi kalau sudah yakin dari jauh pun ditendang, masuk. Sama Ronaldo juga. Tapi kalau udah di depan gawang belum yakin nggak ditembak-tembak, sampai dengan badannya masuk. Hebat tuh, melawan diri sendiri. Termasuk ceramah juga harus melawan diri sendiri. Jangan melantur caci maki orang lain. Nah, ini udah lost ini kan.
Ada nggak ceramah yang suka caci maki orang lain? Merasanya dirinya lebih hebat, lebih suci, ada nggak? Banyak. Padahal Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqwa." Jangan kamu menganggap dirimu bersih, karenanya Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Paham nggak? Nah, kalau kita sudah bersyukur, Ustaz lihat ayat berikutnya. Kalau kita sudah biasa bersyukur terus. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Boleh jadi mereka-mereka yang bersyukur itu dibimbing oleh Allah, kasih petunjuk oleh Allah. Coba. Makanya Pak Oman ingin berulang-ulang, nanti jadi 5 tahun yang akan datang jadi anggota dewan lagi, udah jadi takwa aja. Salah satunya silaturahim terus. Silaturahim aja terus. Sama tokoh-tokoh. Betul nggak? Nanti begitu tiba saatnya, udah tinggal kipas-kipas itu. Karena ada impression yang melekat. Allah ngasih petunjuk. Kalau orang bersyukur, jualan cendol, bersyukur terus. Dinamis, ilmunya ditingkatkan tuh. Ilmu percendolannya ditingkatkan. Lama-lama jadi bandar cendol. Gitu. Mereka yang jualan bakso, ilmunya terus ditingkatkan, takwanya terus, sholatnya rajin, ibadahnya tekun. Senin Kamisnya, demikian pula Qiyamul. Tadinya jualan bakso, lama-lama jadi bandar bakso. Itu karena nggak ada yang ujug-ujug, yang instan itu, yang instan itu nggak bagus proses. Nanti kalau sudah itu dilalui, apa ayat berikutnya dari uhilalakum, lailatul syam dan seterusnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wah, pasti takwanya terpelihara tuh. Tidak takwa angin-anginan. Ada yang takwa angin-anginan. Takwa angin-anginan. Contoh di bulan Ramadan paling gampang. 10 hari pertama full house mana-mana. 20 hari kedua apa? Shopnya makin maju. Yang makin maju shopnya, bukan jamaahnya makin bertambah. Sudah 10 hari terakhir. Padahal di situ ada satu malam yang punya nilai lebih dari 10.000 bulan. Ya kan? Harusnya harus semakin rapi. Elit di sini. Udah mulai sepi, shopnya maju, ada musola udah kosong, meskipun hanya berapa baris. Akhirnya di sini tidak mendapatkan bimbingan. Nah, makanya harus istiqomah. Dah, gak usah banyak-banyak. Soalnya ibu-ibu kasihan, ya. Ibu kan kasihan, ntar kesiangan. Saya yang dosa kalau umpamanya sampai malam. Dah, terima kasih. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.